Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimul masakin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita orang-orang yang dikumpulkan dalam kesempatan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan berkah perkumpulan kita di hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahlul Quran, sebagai orang-orang yang peduli dengan Al-Quran dan diperdulikan dengan Al-Quran. Maka sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW bahwa nanti di hari kiamat Al-Quran datang untuk mensyafaati kepada orang-orang yang peduli terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua ditulis sebagai orang-orang yang peduli terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita mengaji dan mengkaji di dalam tafsir surat Al-Kahfi. Sebelum memulai daripada kajian ini, kami mengajak kepada antum semuanya untuk membaca niat ta'lim, niat belajar dan mengajar yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan ditulis oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam buku beliau Khulasatul Madad An-Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, kembali kita mengaji dan mengkaji di dalam tafsir surat Al-Kahfi yang mana kita sudah masuk ke ayat 50. Sebelumnya kita mempelajari tentang beberapa dzarbul masal, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan-perumpamaan agar orang-orang sadar, agar orang-orang tahu tentang bagaimana kekuasaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu kepada kita perumpamaan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah katakan innallaha la yastahi ayadriba basalam ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan malu, baik Allah Subhanahu wa taala akan berikan perumpamaan, gambaran bagi kita sebesar nyamuk ataupun di atas itu. Allah tidak akan malu memberikan perumpamaan agar apa? Agar kita menjadi makhluk yang sadar akan pencipta kita, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan kemarin sebelumnya kita mengaji dan mengkaji tentang bagaimana dzarbul masal, tentang bagaimana perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan terhadap kehidupan dunia yang fana, yang mana Allah perumpamakan sebagaimana air yang diturunkan dari langit yang bercampur dengan tanaman-tanaman yang di muka bumi ini, yang akhirnya tanaman ini menjadi lenyap, menjadi binasa. Karena apa? Karena akhirnya mengering dan kemudian ditiup oleh angin. Nah, maka dunia yang fana ini perumpamaannya seperti itu. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib, oleh para habaib, di antaranya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan ad-dunya mahilil magar wa inna mahya lil mamar. Dunia ini bukan tempat kita untuk tinggal, akan tetapi tempat lewat saja. Nah, ini kembali kita mengaji di ayat yang ke-50. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dzarbul masal lagi, yang cerita perumpamaan. Wa'idz, dan ingatlah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengingat dan memberikan peringatan ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kami katakan kepada para malaikat, kepada rombongannya para malaikat untuk sujud kepada Adam. Yang dimaksud di sini adalah sujud inhina atau sujud tahiyah, yaitu sujud penghormatan.
Bukan sebagian para ahli tafsir mengatakan lawat ajab hatin tahiyatan lahu, bukan menaruh daripada jidat untuk penghormatan kepadanya. Akan tetapi banyak para ahli tafsir juga mengatakan bahwa sujud tersebut bukan sujud ibadah, bukan sujud ibadah, bukan sujud sembahan, jelas karena yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu illa iblis kana minal jin, maka seluruh malaikat mematuhi terhadap komando daripada Allah Subhanahu wa taala, terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin, iblis ini merupakan termasuk daripada golongannya jin. Kilahum nau'un minal malaikah, ada yang mengatakan pendapat yang tidak terlalu kuat mengatakan bahwa iblis ini merupakan golongan daripada golongan malaikat. Tapi sebagian para ulama diantaranya mengatakan bahwa iblis itu huwa abul jin, iblis itu adalah bapaknya daripada jin, dikatakan seperti itu. Falahu dzurriyyah, dan dia memiliki dzurriyyat yang mana nanti bakal disebutkan. Wal malaika la dzurriyyata lahum. Nah, adapun perkataan ataupun pendapat yang kontra terhadap bahwa dikatakan malaikat ini termasuk golongan jin, pendapat yang kontra itu mengatakan bahwa malaikat ini tidak memiliki keturunan, sedangkan iblis nantinya memiliki keturunan. Sehingga al-mu'tamad yang paling mu'tamad pendapat mengatakan bahwa iblis itu bukan termasuk daripada golongan malaikat. Akan tetapi saya akan menceritakan tentang manakibnya iblis, Nah, ini apa sih iblis ini? Ceritanya iblis itu seperti apa? Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, di awal Al-Qur'an, di awal surat Al-Baqarah disebutkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajudu illa iblisa aba wastakbar. Di dalam suratul Baqarah Allah sebutkan tentang bahwa iblis itu menolak dan sifatnya yang jelek yaitu kibir, sombong. Maka dikatakan oleh oleh Sayyidina Ibn Abbas bahwa kana iblis manhuya min ahya'il malaikah. Ini tentang manakibnya iblis, bahwa iblis itu dahulu kala dihidupkan bersama para malaikat, hidupnya itu di lingkungannya para malaikat. Dan disebut bahwa iblis ini sebagai jin. Sebelum jadi iblis ini dia jin. Khuliqu min naris samum, diciptakan dari api yang sangat menyala-nyala, yang panas. Terus dia ini hidup di antara para malaikat. Wa kana ismuhu al-Harith. Namanya iblis ini dulu namanya Harith. Wa kana khazinan min khuzanil jannah. Dia ini termasuk daripada orang yang menjaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Pangkatnya luar biasa. Zonanya sangat zona nyaman ini. Bahkan dikatakan oleh Ibn Abbas, wa khuliqatil malaikah kulluhum min nur ghaira hadzal hayy. Malaikat itu diciptakan ya secara penciptaan bukan dari api tapi dari cahaya. Qala wa khuliqatul jin alladzi dzukiru fil Qur'an min marijin min nar. Dan para jin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ada di dalam surat Al-Jin, itu diciptakan dari api yang menyala. Tapi di sini api yang apa? Yaitu lisanun nar, yang mana api tersebut terdapat di depan daripada neraka disebutnya. Ya, kalau neraka itu mengeluarkan percikan api, nah api tersebut jin diciptakan dari situ. Dan Ibn Abbas menyebutkan bahwa wa khuliqal insanu min tin, dan para manusia diciptakan dari tanah. Fa awwalu man sakana al-ardha al-jin. Yang pertama kali nempatin dunia ini, bumi kita ini, jin. Sebelum manusia, jin. Fa afsadu fiha, melakukan tindakan yang sangat tidak bagus, tindakan yang tercela. Wa safakud dima, dan mereka ini saling bunuh-bunuhan antar mereka. Mereka menumpahkan darah di muka bumi ini. Wa qatala ba'dhum ba'dha, dan akhirnya terjadi pembunuhan antar mereka. Fa ba'atsallahu ilaihim iblis fi junnin minal malaikah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus iblis dalam rombongan tentaranya para malaikat. Wahum hadzal hayy alladzi yuqalu lahum al-jin, dan mereka dalam bagan ataupun postur yang mana postur tersebut disebut jin.
rombongannya rombongan malaikat tapi posturnya postur jin. Faqatalahum iblis, maka iblis ini memerangi mereka, membunuh mereka, para jin-jin yang membangkang, yang melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Hatta alhaqahum bijazairil buhur wa atrafil jibal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan perjalanan iblis ini untuk melihat terhadap pulau-pulau dan gunung-gunung dan lain sebagainya. Ketika iblis melaksanakan perintahnya Allah, ikut dalam tentaranya para malaikat ini membunuh para jin yang membangkang tadi, iqtara fi nafsih, dia tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu dengan hawa nafsunya. Dia mengatakan apa? Fagala sana'tu syai'an ma lam yasna'hu ahad. Aku melakukan satu tindakan, satu pekerjaan yang mana pekerjaan ini belum dilaksanakan oleh seseorang sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hatinya jin ini, apa yang menipu terhadap dirinya sendiri, yang mana para malaikat ini tidak mengetahui hal tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam firman-Nya dikatakan, aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, penerus. Maka malaikat menjawab apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau ya Allah, wahai pencipta kami, ingin menjadikan di atas muka bumi ini orang-orang yang merusak dan juga orang-orang yang menumpahkan darah sebagaimana jin melakukan hal tersebut? Dan engkau telah mengutus kami untuk menenteramkan dan juga membinasakan daripada orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini. Maka Allah mengatakan, "Fagala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui dan merancang apa yang ada di dalam hatinya iblis tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengangkat daripada tanah, yang mana tanah tersebut untuk menciptakan Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Intinin lazim, dari tanah yang lengket. Bahkan tanahnya itu ya tanah liat sebutnya. Min hama'in masnun, dari tanah liat yang bisa dibentuk-bentuk. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka jasadnya Adam itu terlentang aja di atas muka, terlentang sebagaimana jasad, sebagaimana biasa. Iblis ini dari awal sudah iri. Sudah dari awal Allah ciptakan, Allah taruh Adam itu dalam ciptaan. Iblis ini sudah iri, datang nyamperin Adam, nyamperin manusia, ditendang sama iblis. Akhirnya bersuara, karena dari tanah ditendang sama iblis, bersuara. Makanya dikatakan fayusalsal, bersuara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, min salsalin kal fakhar. Maka manusia ini diciptakan layaknya kayak dari tanah liat yang seperti tembikar, seperti apa, kerajinan tuh. Kalau kita lihat ada genteng tuh, tanah liat ya. Nah, itu kan pecah nantinya, bisa berbunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ada rongga-rongga dari mulut, dubur dan lain sebagainya. Ada lubang-lubangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepada kepada tanah tadi. Pertama kali ruh itu datang dari jihad, dari arah kepala. Maka ketika kalau ruhnya jalan ruhnya, dan tidaklah jalan ruh ini kecuali menjadi daging dan darah. Setiap yang dijalanin sama ruh jadi daging dan darah. Akhirnya sampai ke bagian pusar. Ketika sampai ke bagian pusar, Adam ini langsung takjub, heran dia. Maka ketika dia keheranan, belum selesai daripada ruh ini ditiupkan, maka dia ngelihat, pengen bangun dia. Ketika pengen bangun, maka itulah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyifatkan daripada sifatnya manusia, wa kanal insanu ajula, dan manusia itu dahulu terburu-buru, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa?
orangnya jemuan, bosanan, nggak sabar. Makanya sifatnya manusia itu nggak sabar terhadap baik dalam keadaan senang maupun susah, nggak sabaran manusia. Ketika sempurna daripada ruh sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika bangun yang pertama kali apa yang terjadi? Bersin, bangkis. Maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Adam untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarhamukallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kalian. Kemudian ketika sempurna penciptaan ini, Allah Subhanahu wa taala pajangkan Adam di antara para malaikat. Dan Allah perintahkan, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu kulluhum ajma'un. Maka para malaikat ini seluruhnya sujud kepada Adam. Illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis. Dia menolak dan sombong. Karena apa? Karena dia telah hawa nafsunya ini telah berbicara di dalam dirinya dengan sifat sombong dan juga sudah termakan tipuan. Maka dia mengatakan, la asjudlah, aku nggak mau sujud sama Adam, sedangkan aku lebih tua penciptaannya daripada dia dan lebih kuat. Aku diciptakan dari api, sedangkan ia diciptakan dari tanah. Maka dikatakan bahwa api lebih kuat daripada tanah. Ketika iblis ini menolak untuk sujud, maka ablasahullah, maka dinamakan iblis. Apa artinya? Yaitu ayasahu minal khair kulli. Allah Subhanahu wa taala putuskan dia dari putuskan asanya, putuskan harapannya dari seluruh kebaikan. Wa ja'alahu syaitanan rajiman, dan Allah jadikan setan yang terkutuk uqubatan limaksiatih, sebagai apa? Sebagai siksaan ataupun sebagai azab terhadap pembangkangannya, terhadap maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini manakibnya setan ini memberikan satu motivasi bagi kita agar apa? Agar kita menghindari dari sifat sombong. Salah satu pelajaran besar bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa mereka ini sudah memusuhi daripada anak Adam ini, sudah memusuhi Adam ini dari awal. Dan disebutkan di dalam ayat ini, fafasaqa an amri rabbih, maka ia kharaja an ta'atihi bitarkis sujud. Dia meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sujud. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian wahai anak-anak Adam ingin mengambil mereka dan zuriatnya? Disebutkan bahwa iblis ini memiliki zuriat. Siapa zuriatnya iblis ataupun anak keturunannya iblis? Yaitu setan. Bahkan disebutkan di dalam beberapa tafsir bahwa setan ini ketika ingin memproduksi daripada anak-anaknya, dia ini punya kelamin yang berlainan di kanan dan di kiri kakinya, yang mana setiap dia berhubungan, berhubungan secara seksual, dia langsung memiliki 10 telur, yang mana dari setiap telur itu keluar 70 setan laki dan setan perempuan, waliyadzubillahi ta'ala. Dan yang paling disayang sama pemuka iblis ini adalah yang paling bisa yang paling besar fitnahnya terhadap anak Adam, waliyadzubillahi ta'ala. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, apakah kalian wahai anak Adam, ini khitab kepada kita, apakah kalian wahai anak Adam ingin mengambil iblis dan juga keturunannya yaitu para setan sebagai aulia, sebagai kekasih-kekasih atau teman-teman kalian atau pendamping-pendamping kalian selain Allah. Wahum lakum adu, sedangkan ini setan merupakan musuh kalian yang nyata, musuh kalian. Dan seraya mereka ini adalah musuh kalian. Dan kita udah tahu dari awal dia aja, setan aja sudah musuhin kita. Belum jadi manusia dia udah enek, udah iri, udah dengki. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardh. Allah tegaskan, bi'salil zalimina badala, maka seburuk-buruk bagi orang yang zalim itu menggantikan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka seburuk-buruk pekerjaan, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang zalim itu adalah seburuk-buruk ganti. Seburuk-buruk ganti, kalian menggantikan kasihnya Allah, menggantikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyertakan kalian dengan syaitan. Waliyadzubillahi taala. Ma ashhadhum khalaqas samawati wal ard. Kami tidak pertontonkan kepada iblis dan juga zuriatnya ini khalqas samawati wal ard, bagaimana kami menciptakan langit-langit dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan tidaklah juga kami pertontonkan kepada mereka bagaimana kami menciptakan mereka. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengambil daripada para mudillin, para orang-orang para makhluk yang menyesatkan ini, aduda, sebagai anggota. Baik, kami nggak panggil mereka sebagai anggota penciptaan kami. Kami nggak perlu pembantu, asisten, ataupun kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang sebagai makhluk-makhluk yang ikut berkecimpung di dalam penciptaan kami yang maha besar ini. Wa yauma yaqulu, sebagian juga membaca wa yauma naqulu, dan di hari dipanggilkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nadu syuraka iyalladzina za'antum, panggillah wahai orang-orang yang tidak beriman kepada kami, yang mensekutukan kami, panggillah syurakai, yang kalian sekutukan kepadaku, alladzina za'amtum, yang kalian maksud. Maka Allah Subhanahu wa taala di hari itu mengatakan, maka ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang mensekutukan Allah, panggillah sekutu-sekutuku, kata Allah Subhanahu wa taala. Suruh hadapkan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka doa, yang mereka harapkan, agar Tuhan-Tuhan kalian ini mencegah daripada siksaku dan memberikan kalian syafaat pertolongan. Fada'auhum falam yastajibu lahum, maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mereka sekutukan selain Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjawab sedikit pun, tidak menolong kepada mereka. Waja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan batasan antara waja'alna bainal abidina wal ma'budina mahlikah la yajtazuha haula wa hiya nar, dan kami jadikan tembok, kami jadikan lembah tersendiri, yang mana disebut mawbiqa ini wadiyah min audiyati jahannam yuhlakuna fihi jami'a, yang mana bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan di antara mereka ini mawbiqa, jadikan lembah di antara mereka, lembah jahannam. Wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha, dan orang-orang yang melakukan kriminal, melakukan kejahatan, mereka melihat neraka, dan mereka sudah yakin bahwa mereka akan dicemplungkan, mereka akan berada di dalam neraka tersebut. Walam yajidu anha masrifa, walam yajidu anha ma'dila, mereka tidak menemukan tempat yang rata untuk dapat menyelamatkan mereka, ataupun tempat yang dapat yang sebagai penyelamat, juru penyelamat mereka. Wadzalika li'annaha ahatat bihim min kulli janib falam yaqdiru 'alal harab minha. Karena apa? Karena neraka ini meliputi segala hal, meliputi diri mereka, meliputi terhadap apa yang mereka sembah, sehingga mereka tidak menemukan tempat untuk melarikan diri sedikit pun. Ini merupakan kekuasaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal, dan kami terangkan di dalam Al-Quran ini contoh-contoh, permisalan-permisalan, gambar-gambar, yang mana kami ulangi daripada setiap hujah-hujah, dalil-dalilnya, dan juga pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran sini. Agar apa? Agar manusia dapat mentelaah, agar manusia menjadi terisi akan nasihat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, menyentuh daripada sifat manusia yang mana mereka ini banyak sekali hanya berdebat, yang mana tabiatnya manusia itu adalah berdebat,
suka berdebat. Tabiatnya manusia itu suka berdebat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa terperingati dengan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa ma mana'an nas ayyuminu idza ja'ahumul huda, dan apa yang mencegah mereka untuk beriman ketika telah datang kepada mereka petunjuk? Apa yang mencegah mereka? Wa yastaghfiru rabbahum, dan apa yang mencegah mereka untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali mereka hanya menunggu sebagaimana sunnah, sebagaimana perkara-perkara yang telah kami tetapkan kepada orang-orang terdahulu, yaitu kehancuran. Bagaimana kami hancurkan umat-umat terdahulu yang membangkang terhadap perintah-perintah kami. Au ya'tiyahumul adzabu qubula, kecuali datang bagi mereka azab yang bertubi-tubi, azab yang di depan mereka, azab yang jelas yang ada di hadapan mereka, dan tidaklah mencegah keimanan mereka itu kecuali mereka meminta. Sebenarnya mereka meminta akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta untuk menyaksikan daripada pedihnya azab yang bakal ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian daripada para umat-umat yang terdahulu bahkan mereka meminta amtir alaina hijaratan minas sama waliyadzubillah, mereka minta untuk dihujani dari batu-batu yang menimpa mereka dari langit. Ini adalah sifatnya manusia, yang mana sifatnya manusia ini adalah membangkang dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan hanya mencemooh terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin, dan tidaklah kami utus para rasul, para utusan-utusan kami illa mubasysyirin wa mundzirin, kecuali mereka ini untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang membangkang. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq, dan mereka memberikan penerangan terhadap orang-orang. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq wattakhudhu ayati wa ma unziru huzwa, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang membangkang ini mereka berdebatkan hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak benar. Liyudhidu bihil haq, yang mana mereka ini menyangkal dengannya kebenaran. Mereka berdebat terhadap hal yang telah jelas, dan ini merupakan salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menegur para kaum kufar Quraisy, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cuma meminta-minta akan khawarik, akan hal-hal yang mukjizat yang luar biasa. Sebenarnya dengan itu mereka hanya apa? Hanya mempercepat azab bagi diri mereka. Mereka tidak ingin beriman dengan Nabi Muhammad, tapi apa? Wa inna ma yastahzi'un wa yaskharun. Mereka hanya ingin memperolok dan juga mengejek terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang mereka diperingatkan dari azab dan lain sebagainya sukhriyatan wastihza, dijadikan bahan cemoohan dan olok-olokan belaka. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memberikan hidayah bagi orang-orang yang diberikan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala menutup hidayah kepada orang-orang yang ingin Allah tutup hidayah dari dirinya, wal iyadu billahi taala. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Siapakah yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang telah diberikan peringatan tentang ayat-ayat Tuhannya dan ia menolak? Maka ini adalah kezaliman yang nyata terhadap dirinya. Dia tidak peduli terhadap apa yang telah diperingatkan terhadap dirinya.
wa nasiya ma qaddamat yadah, dia telah melupakan apa yang telah dilakukan oleh dirinya dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam kejahatan dan kriminal, dan dia tidak berpikir bagaimana azab yang akan ditimpakan kepada dirinya. Ini semua karena apa? Karena yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu, sungguhnya kami jadikan pada hati mereka akinnah, kami tutup, kami jadikan penutup. Allah Subhanahu wa taala jadikan tutupan di hatinya, waliyadzubillahi taala, yang mana Allah jadikan tutupan tersebut untuk menutup dirinya untuk memahami Al-Quran, untuk memahami dan menikmati maknanya Al-Quran, dan agar dirinya bermanfaat terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran, yang di dalam Al-Quran. Wa fi adhanihim waqra, yang mana inna ja'alna fi adhanihim waqra, yang mana kami jadikan di kuping-kuping mereka ini tuli. Allah tutup kupingnya ini dengan ketulian yang mencegah mereka untuk mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran yang akan memberikan manfaat dan menumbuhkan di hati mereka ini iman. Subhanallah. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada, seandainya engkau wahai Muhammad, engkau mengajak mereka untuk kepada petunjuk yang nyata, maka mereka tidak akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk selamanya. Maka terhadap petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ada hati-hati yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang benar-benar memang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Maka mereka ini orang-orang yang dijadikan hatinya tertutup, kupingnya tuli untuk mendapatkan daripada hikmah, untuk mendapatkan apa yang dijadikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka mereka ini sebagaimana binatang-binatang yang ada di muka bumi ini, waliyadzubillahi ta'ala. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu, sungguh Tuhanmu wahai Muhammad, Al-Ghafur, Maha Pengampun, yang memiliki kasih sayang teramat luar biasa. Wa rabbuka ya Muhammad wasi'il maghfirah azimur rahmah, yang sangat besar rahmatnya kepada hamba-hambanya. Padahal ini hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala selalu melaksanakan taksir, selalu melakukan kekurangan-kekurangan dan membangkang terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghitung, Allah Subhanahu wa taala mengkalkulasi, Allah Subhanahu wa taala mengambil sikap terhadap apa yang mereka kerjakan, maka akan disegerakan azab yang pedih bagi mereka. Karena apa? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini ihmal. Allah Subhanahu wa taala akhirkan azab yang bakal ditimpakan kepada orang-orang yang tidak beriman ini. Telah jelas bahwa sunnah perkara yang telah menjadi ketetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yumhiludz zalim walakin la yuhmiluh. Allah Subhanahu wa taala mengundur-undur daripada siksaan terhadap orang-orang yang zalim, akan tetapi Allah tidak melupakan terhadap perbuatan zalim tersebut. Waliyadzubillahi ta'ala. Ballahum mau'id, akan tetapi bagi mereka janji yang tepat, bagi mereka waktu yang akan ditentukan. La yajidu min dunihi mau'ilah, yang mana mereka tidak akan menemukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tempat ataupun sandaran ataupun malja, tempat keselamatan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang cerita kaum-kaum terdahulu. Wa tilkal qura, tilka hiya akhbarul umam as-salifah wal qurun al-khaliyah, qaum Hud wa Saleh wa Lut wa Syu'aib, ya sebagaimana kaum Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, dan kaum Nabi Syu'aib. Ahlaknahum hina zalamu, kami hancurkan mereka ketika mereka berbuat zalim. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida,
dan kami jadikan terhadap kehancurannya mereka waktu yang telah kami tentukan. Maka hendaknya para al-mukadzibun, para orang-orang yang menjadikan dusta terhadap ajaran suci Nabi Muhammad, yang membangkang terhadap ajaran suci Nabi Muhammad SAW, apakah kalian telah mengambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan ini? Makna daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan berhati-hatilah terhadap para musyrikin, akan ditimpakan kepada kalian azab sebagaimana kalian telah mendustakan terhadap sebaik-baik nabi, seagung-agung nabi, dan semulia-mulia utusan yang kami utus kepada kalian. Walastum bi'azza alaina, kalian ini bukan orang yang mulia di mata kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah akan azab, maka takutlah akan setiap peringatan yang kami peringatkan kepada kalian. Yang mana akhirnya disebutkan dalam beberapa tafsir bahwa mau'id terhadap orang-orang Quraisy ini yaitu ketika hari Badar, yang mana terjadi juga di bulan suci Ramadan ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membangkang terhadap ajaran suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Musa li fatahu. Nah, ini kita akan berada di dalam cerita yang nanti kita akan pelajari, yaitu cerita mengenai sabil talabul ilm, cerita mengenai bagaimana jalan menuntut ilmu, yaitu cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang termasuk di dalam salah satu master cerita yang ada di dalam suratul Kahfi. Insyaallah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.